Assalamualaikum. Ada satu fakta yang sangat mencengangkan yang saya yakin banyak banget orang itu belum tahu, bahwa di dunia ini tentu banyak yang namanya perusahaan. Nah, dari perusahaan-perusahaan hebat kelas dunia ini ada loh yang kemudian dia menjual sahamnya itu dengan harga yang sangat mahal dan terkadang nggak masuk akal. Nah, perusahaan dengan penjualan saham termahal di dunia itu adalah Berkshire Hathaway, yang pendirinya adalah salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Warren Buffett. Dia menjual saham itu sekitar adalah 700.000 US dollar. Kalau dikurskan rupiah itu sekitar 11,4 miliar per lembar. Padahal orang kalau beli saham perusahaan biasanya tuh satu lot. Satu lot itu isinya 100 lembar. Jadi kalau pengen punya sahamnya Hathaway itu, orang itu harus punya sekitar 1,1 triliun. Gila, mahal banget ya. Tapi bukan itu. Yang lebih hebat lagi itu adalah yang nomor 2, yaitu perusahaan dari Swiss, di mana dia menjual harga saham per lembarnya itu sekitar kurang lebih 112.000 US dollar. Kalau dikurskan rupiah itu sekitar 1,8 miliar. Jadi kalau kita mau beli sahamnya satu lot, maka dia tuh harus kaya banget, karena dia tuh minimal harus punya duit sekitar 180 miliar untuk cuma beli satu lotnya saja. Dan perusahaan itu adalah Chocolate Fabricant Lindt and Sprangly, di mana itu adalah perusahaan coklat. Gila nggak? Coklat. Nah, maksudnya begini teman-teman, bahwa ternyata salah satu jenis industri yang sangat seksi di dunia ini itu adalah coklat. Nah, coklat itu dikuasai oleh negara-negara maju industrinya, seperti negara-negara Eropa dan juga Amerika. Di Eropa itu ada Swiss, ada Belgia, ada Inggris, Prancis, ada Spanyol, ada Italia, sampai Jerman, bahkan Belanda juga. Nah, dan Amerika. Nah, padahal di negara-negara itu tidak ada pohon coklat atau pohon kakao. Justru di Indonesia lah yang namanya pohon kakao itu sangat subur. Dan Indonesia itu adalah negara penghasil kakao terbesar di dunia, nomor 3. Bagaimana bisa negara-negara maju itu menguasai industri coklat padahal mereka nggak punya bahan bakunya? Di video kali ini kita akan membahas tentang percoklatan, perkakaoan, prospek, bisnis, dan lain sebagainya. Saya Alfian, selamat datang di Wirajati Garden. Sebenarnya orang Indonesia sebagian sudah bertani kakao dari sejak lama, mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu. Banyak orang Indonesia yang sudah memang berbudidaya kakao, walaupun mungkin harganya masih sangat rendah, tapi memang sudah ada dari mulai harga 5.000, 10.000, 15.000, sampai di tahun 2023 harga kakao itu masih sekitaran kurang lebih 18-20.000. Nah, ternyata masuk tahun 2024, tiba-tiba harga kakao tuh merangkak naik dan sangat luar biasa. Sampai puncaknya harga coklat dunia itu harganya sama dengan harga tembaga. Harga di level petani itu sampai mencapai 150-160 ribu per kilo. Nah, ini membuat banyak banget petani kakao di Indonesia yang tiba-tiba jadi kayak makmur mendadak, mendapatkan cuan luar biasa. Nah, tapi sekarang di pertengahan tahun 2025, harga kakao kembali turun dan turun. Tapi nggak sampai harga mentok di 20.000. Masih bertahan kisaran 40-50.000. Saya rasa itu masih bagus. Masih 2 kali lipatnya dari harga tahun 2023. Jadi sekarang begitu banyak orang yang pengen bertanya-tanya, kenapa sih harga kakao itu naik? Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi. Dan banyak berharap coklat dari kita. Dan kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Ya, jadi seperti itu ya, sebagaimana Pak Presiden menyatakan seperti itu. Jadi di tahun 2023 di dunia ini, di planet bumi kita ini, itu terjadi yang namanya gelombang El Nino. Saya seringkali mengatakan, membahas tentang gelombang El Nino, sehingga sampai Jepang saja sampai krisis beras, Argentina sampai gagal panen kedelai. Padahal itu salah satu penghasilan mereka. Nah, kemudian salah satu pertanian yang rusak itu juga adalah kakao. Dan kakao itu petanya itu paling banyak adanya di Afrika. Di Amerika Latin ada, di negara Ekuador, Brazil, Dominika, tapi tidak banyak. Yang paling banyak itu di Afrika, khususnya di Pantai Gading dan juga Ghana. Ini 70% dari sana kakao dunia. Nah, walaupun mungkin negara seperti Kamerun, Nigeria itu juga ada kakao, tapi tidak begitu banyak juga. Nah, kakao yang ada di daerah Pantai Gading dan Ghana itu dengan adanya El Nino ini, kekeringan panjang, kemarau panjang, itu kemudian pada rusak, terkena penyakit, lalu kemudian pada gagal panen. Beberapa pohon rusak.
sehingga pasokan untuk kakao ke Eropa itu sangat berkurang. Itu masalahnya. Dan kabarnya mereka itu bingung, mereka kesulitan untuk bisa replanting atau tanam kembali, sehingga orang-orang mereka itu hanya bisa peremajaan. Biasanya kakao itu kalau peremajaan itu adalah ketika ada tunas air, dipelihara, yang batang tua lama itu dipotong. Karena memang kakao yang ada di negara seperti Pantai Gading dan Ghana itu memang usianya sudah sangat tua. Lah itulah mengapa kemudian karena industri-industri kakao yang di Eropa itu krisis, nggak ada barang, akhirnya mereka mencari kakao di luar negara-negara tadi itu. Nah, salah satunya itulah Indonesia. Tapi Indonesia itu juga punya hubungan yang unik dengan Eropa. Uni Eropa itu punya kebijakan atau prinsip itu adalah melawan deforestasi. Nah, Indonesia itu salah satu yang kena sanksi deforestasi. Jadi gini ya, deforestasi itu adalah ketika ada negara yang punya hutan, kok hutannya digundulin atau dirusak atau dirubah menjadi perkebunan, nggak jadi hutan lagi, maka orang Eropa akan melawan, karena itu akan memicu pemanasan global, gitu loh. Jadi pokoknya nggak mau, kalau sampai ada negara yang kemudian mengganti atau merubah hutan menjadi perkebunan, maka hasil perkebunan itu akan diboikot atau tidak mau dibeli. Nah, salah satu itu Indonesia masuk itu. Indonesia dituduh sebagai negara yang melakukan deforestasi itu. Maka sawit, karet kita, termasuk kopi dan kakao kita tidak mau dibeli oleh orang Eropa. Padahal kakao kita lebih enak daripada Eropa. Lalu tapi kan mereka itu kan butuh. Mau pegang terus tuh deforestasi, kan nggak mungkin juga. Terus bagaimana kalau sampai nggak ada coklat? Orang tetap butuh coklat, orang harus makan coklat. Tidak mungkin mereka tiba-tiba nggak ada coklat. Maka akhirnya mereka menyuruh agen-agennya dari Singapura, di Hong Kong, di Malaysia, di Vietnam untuk mencari kakao di mana? Ya di Indonesia. Maka biji-biji kakao di Indonesia itu banyak yang ekspor dengan jumlah besar dengan harga yang sangat tinggi. Itu tahu nggak kemana ekspornya? Ya ke Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam. Itu bukan buat mereka. Sebetulnya dari sana itu adalah ngagen untuk dijual lagi ke Eropa. Begitu ceritanya. Karena mereka tuh gengsi deforestasi. Maka kita sempat ribut masalah sawit dengan mereka itu. Nah, karena kebanyakan beli ya, kita tuh lost control, pokoknya wah mahal, jual tanpa mempertimbangkan kualitas. Nah, ini sekarang efeknya kita kurang mendapatkan trust. Nah, jadinya sekarang efeknya tuh kita kayak dianggap kalau coklat kita tuh nggak bagus. Padahal ternyata pas saya coba lihat di level petani, ternyata juga mereka jualnya emang agak asal-asalan sih. Mereka menjual kakonya itu pokoknya diambil, dijemur, dijual. Ya, tentu saja itu tuh kurang bagus. Coklat yang benar itu bukan diambil dijemur, tapi difermentasi dulu. Coklat itu enak dan tidak enak tergantung dari hasil fermentasinya. Nah, petani kita tuh nggak fermentasi, ambil, jemur, jual. Sekarang bingung, ngamuk. Sekarang udah mulai banyak lagi yang ditebang, padahal harga lagi turun. Padahal harga kakao itu tentu tetap akan naik. Harga coklat akan naik lagi. Emangnya bisa orang di dunia ini nggak makan coklat? Karena tanpa adanya coklat, kue, roti nggak bakal bisa enak. Es krim, martabak, itu nggak bakal bisa enak tanpa adanya coklat. Jadi mau nyari kemana? Ya tetap kita ini tetap rajanya nantinya. Nah, untuk itu, bagi para petani itu, mesti pinter-pinter. Pertama begini ya, kalau bertani itu bersilaturahim, berkomunitas. Jadi jangan sampai kita miss harga. Ya, contohnya gini ya, dari beberapa petani lain tempat, wilayah, ternyata mereka menjualnya itu dengan harga yang tidak sama dengan ke pedagang. Ya namanya pedagang kan pasti nawar. Jadi ada yang jual di angka 40.000, ada yang jual di angka 45.000, bahkan ada yang sampai 50.000. Nah, itu karena mereka tuh tidak saling koordinasi sehingga tuh nggak update harga. Tapi kalau mereka tuh berkomunitas, satu harga, itu harga akan lebih stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, menstandarkan kualitas. Yang diambil itu betul-betul coklat yang memang sudah tua, kemudian difermentasi, sehingga nanti ada standar. Kalau coklat yang difermentasi, harganya pasti lebih mahal, bro. Nah, apalagi lebih bagus lagi kalau sampai Indonesia itu betul-betul fermentasi sendiri dengan bagus dan memproduksi coklat sendiri menjadi coklat batangan. Pemerintah juga harus memfasilitasi itu. Bagaimana caranya agar orang-orang petani-petani itu juga bisa berkomunitas dan dibimbing untuk bisa menghasilkan coklat batangan sendiri. Sehingga yang dijual ke luar negeri itu bukan cuma biji. Maksudnya biji coklat gitu ya. Bukan cuma kita jual biji coklat, bukan. Tapi kita jual coklat batangan. Itu yang disebut hilirisasi. Jualnya coklat, bukan jual biji. Kalau kita jualnya coklat, nggak ada biji yang sampai ke Eropa, nggak ada biji yang sampai ke Amerika, nggak ada biji sampai ke Cina, ke Jepang, ke Korea, nggak ada biji. Biji itu hanya ada di sini, olah di sini, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan berinvestasi di sini, membuat pabrik coklat di sini. Itu menguntungkan sebagai investasi asing. Atau kita betul-betul bisa menjadi raja coklat. Dan coklat itu adalah salah satu bisnis industri yang sangat seksi di dunia ini, di kolong langit ini.
Oke, jadi gitu ya teman-teman petani kakao, kalian juga jangan kemudian berkecil hati, tetap semangat, jangan stres, jangan ngamuk, jangan ngambek, jangan kemudian malah coklatnya ditebang-tebangin lagi. Sabar aja, pasti akan ada momentum. Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan untuk pertanian kakaonya. Percayalah, dan kakao Indonesia itu kualitasnya lebih baik daripada kakao yang ada di Afrika. Apalagi kalau kita rawat dengan baik dan benar. Mari kita bergabung, kita berkomunitas bagaimana agar kita menstandarkan kakao kita tuh menjadi kakao yang terhebat, terbaik di dunia. Mungkin itu video dari saya. Salam petani, salam sukses, salam cuan. Assalamualaikum.